Halo semuanya, apa kabar? Sehat? Semoga baik-baik saja ya. Selamat datang di channel We Love Movie, channel yang akan membahas film-film favorit yang tentunya menarik untuk kita bahas. Kali ini, saya akan membahas tentang alur cerita film berjudul Avatar. Avatar adalah film fiksi ilmiah yang ditayangkan secara perdana pada tahun 2009 dan disutradari oleh James Cameron. Avatar saat ini merupakan salah satu film dengan penghasilan tertinggi sepanjang masa. Dalam ajang Oscar tahun 2010, film ini memenangkan 3 penghargaan sekaligus pada kategori sinematografi terbaik, visual efek terbaik, dan pengarah seni terbaik. Pada dasarnya, cerita dalam film ini adalah menceritakan tentang keadaan planet bumi di masa depan yang sedang mengalami krisis sumber energi dan sudah terjadi sejak ratusan tahun yang lalu. Pada akhirnya, manusia menemukan sumber energi di sebuah tempat di luar tata surya yang bernama Pandora. Di Pandora ini terdapat sumber energi yang besar bernama Unobtainium. Karena kedatangan manusia untuk mengeksploitasi Unobtainium merusak alam Pandora, maka terjadilah peperangan antara manusia dengan penghuni asli Pandora. Oke, lebih jelasnya langsung saja kita bahas ke alur ceritanya. Film ini menceritakan keadaan masa depan pada tahun 2154. Manusia telah menghabiskan sumber daya alam bumi yang menyebabkan krisis energi yang sangat parah. Pada akhirnya, manusia mencoba mencari sumber energi di luar bumi. Dan disinilah akhirnya ditemukan sumber energi yang melimpah di suatu tempat bernama Pandora. Organisasi besar yang bernama RDA yang bertugas dalam administrasi pengembangan sumber daya ingin menambang mineral berharga yang bernama Unobtainium di Pandora. Pandora ini sebenarnya merupakan sebuah bulan yang mengitari raksasa gas Polyphemus dalam sistem bintang Alpha Centauri. Pandora merupakan tempat yang berhutan lebat, yang atmosfernya beracun bagi manusia, dan dihuni oleh makhluk spesies humanoid yang bernama Na'vi. Na'vi ini memiliki ciri fisik setinggi 3 meter, berkulit biru, yang hidup selaras dengan alam dan menyembah Dewi Ibu bernama Eywa. Untuk menjelajahi alam Pandora, para ilmuwan menggunakan media tubuh buatan yang persis dengan penduduk asli Pandora, yang kemudian diberi nama Avatar. Avatar ini nantinya akan dikendalikan menggunakan alat berbentuk peti yang bernama Link Unit, dan akan dioperatori oleh orang yang terpilih. Cara kerja Link Unit ini, operator akan masuk dan berbaring di dalam peti, kemudian peti ini akan mengkoneksikan pikiran operatornya dengan tubuh avatarnya. Jack Sully adalah seorang mantan marinir yang kakinya lumpuh akibat perang saat di bumi. Ia akan menggantikan almarhum saudara kembarnya yang telah meninggal sebagai operator avatar. Karena genetik Jack mirip dengan almarhum saudara kembarnya, maka dipilihlah Jack sebagai pengganti yang cocok. Tugas Jack adalah mencari informasi tentang kehidupan Na'vi dan alam Pandora. Dr. Grace Agustinus, kepala program Avatar, awalnya menganggap Jack sebagai operator pengganti yang tidak memadai. Namun, akhirnya Jack pun mulai bisa mengendalikan avatarnya. Ia mendapatkan tugasnya sebagai pengawal avatar Dr. Grace dan Dr. Norman Spellman. Saat mereka bertiga sedang mengumpulkan data biologis di hutan Pandora, avatar Jack diserang oleh seekor Thanator. Thanator ini diibaratkan seekor harimau jika di bumi. Jack lalu melarikan diri dan berhasil selamat dengan melompat ke bawah air terjun. Karena Jack terpisah sendirian dari rekannya, ia mudah terancam bahaya. Kemudian, saat malam hari tiba, ia diserang sekelompok makhluk menyerupai anjing hutan. Saat terpojok, untungnya dia diselamatkan oleh Neytiri, seorang wanita penduduk asli suku Na'vi. Melihat tanda keberuntungan pada Jack yang ditandai dengan datangnya makhluk mirip ubur-ubur terbang,
Neytiri akhirnya membawa Jack ke tempat tinggalnya. Jadi, ubur-ubur terbang ini dipercaya penduduk Pandora sebagai tanda keberuntungan. Lalu, saat Jack dibawa ke tempat tinggal Neytiri, awalnya ia ditolak karena khawatir Jack dapat membahayakan sukunya. Akhirnya, terjadi perdebatan. Namun, karena diyakinkan oleh Neytiri bahwa Jack ini tidak berbahaya, mereka pun akhirnya menerima Jack. Ibu Neytiri bernama Moat yang seorang pemimpin spiritual suku tersebut memerintahkan putrinya untuk mempersiapkan Jack untuk mengadakan ritual penerimaan Jack sebagai anggota baru masyarakat mereka. Pertemuan Jack dengan Neytiri membuat Jack dapat melihat kehidupan penduduk Pandora yang sesungguhnya. Jack saat dibangunkan kembali dari kapsul pengendali avatar menceritakan kejadian yang dialaminya pada pemimpin RDA yang bernama Parker dan juga pada Kolonel Miles. Ia menceritakan bahwa Jack telah diterima sebagai anggota baru suku Na'vi. Peter, pemimpin RDA, memerintahkan Jack untuk membujuk suku Na'vi agar meninggalkan pohon suci tempat tinggal mereka, agar proses penambangan materi anoktanium terbesar yang berada di pohon suci segera dilaksanakan. Jack diberi waktu selama 3 bulan untuk membujuk mereka pergi dari pohon suci. Jika mereka tidak mau pergi, akan dilakukan secara paksa walau harus perang dengan mereka sekalipun. Kolonel Miles, seorang kepala pasukan keamanan RDA, juga berjanji pada Jack bahwa perusahaan tersebut akan menyembuhkan kaki Jack jika ia berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Selama 3 bulan berikutnya, Jack mulai berbaur dan bersimpati dengan penduduk asli Na'vi. Seiring berjalannya waktu, Jack semakin akrab dengan Neytiri. Ia diajarkan banyak hal, mulai dari memanah, menunggang kuda Pandora, dan mengenal segala hal yang ada di alam sekitar. Hingga akhirnya, Jack diajak untuk mencari naga yang mereka namai Ikran untuk ia kendalikan. Didampingi teman-teman barunya, akhirnya Jack berhasil mengendalikan salah satu naga Ikran sebagai tunggangannya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Jack dengan Neytiri saling jatuh cinta. Mereka pun kencan berdua di tempat yang sangat indah. Lalu di situ Jack dan Neytiri akhirnya berhubungan badan untuk pertama kalinya layaknya manusia. Hingga akhirnya mereka pun tertidur. Keesokan paginya, ketika mereka bangun dari tidur, mereka dikagetkan dengan kedatangan bulldozer dan pasukan RDA yang mulai merusak hutan. Melihat hal itu, Jack yang merasa tindakan RDA itu salah, berusaha menghentikan mereka dengan merusak kamera bulldozer agar mereka berhenti. Mengetahui hal itu, Kolonel Miles pergi menemui Jack untuk membangunkan Jack dari kapsulnya. Akhirnya, Jack dan Dr. Grace diinterogasi oleh Kolonel Miles dan juga yang lainnya. Lalu, terjadilah perdebatan di antara mereka. Dr. Grace dan Jack yang tidak setuju dengan tindakan mereka, di sini terlihat bahwa mereka telah membela para kaum Na'vi. Grace berargumen bahwa menghancurkan pohon suci dapat merusak jaringan saraf biologis pada Pandora. Di samping itu, saat proses penggusuran terjadi, di sini terlihat banyak para pasukan RDA yang mati, dan bulldozer mereka telah berhasil dirusak oleh para Na'vi. Marah dengan hal tersebut, keesokan harinya, RDA lanjut melakukan penggusuran dengan paksa. Parker, seorang pemimpin dari RDA, memberikan Jack dan Grace 1 jam untuk meyakinkan Na'vi agar mereka dievakuasi sebelum memulai serangan tersebut. Akhirnya, mereka mencoba meyakinkan untuk terakhir kalinya pada para Na'vi untuk pergi meninggalkan pohon suci, agar para penduduk Na'vi tidak menjadi korban. Ketika ia mencoba memperingatkan para Na'vi, Jack juga mengakui kalau dirinya adalah mata-mata dari planet lain. Marah dengan fakta tersebut, akhirnya avatar Jack dan Grace dibawa dan ditahan oleh Na'vi. Itu artinya Jack gagal memujuk mereka untuk pergi. Kemudian penggusuran pun terjadi. Mereka terus membombardir pohon suci dan sekelilingnya hingga menelan banyak korban. Ketika para Na'vi kewalahan melawan pasukan RDA, Moat, ibu dari Neytiri, akhirnya membebaskan Jack dan Grace dan meminta mereka untuk membantu penduduk Pandora.
Pasukan Kolonel Miles yang melakukan serangan awal dengan menghancurkan pohon suci percaya bahwa kehancuran pohon itu akan menundukkan para penduduk Navy. Hingga akhirnya, pohon suci yang besar itu pun akhirnya roboh. Setelah pohon suci roboh, pasukan RDA pulang kembali ke markas, sambil mengawasi jika esoknya masih ada perlawanan pada mereka, maka perang sesungguhnya akan dimulai. Di sisi lain, setelah peperangan peringatan itu dilakukan, akhirnya Jack, Grace, dan Norm dibangunkan dari kapsul avatar mereka. Akhirnya mereka pun ditahan oleh pasukan Kolonel Miles agar tidak mengganggu rencana penyerangan mereka lagi. Malam harinya, pilot Trudy yang merasa kesal dengan kebrutalan Kolonel Miles memilih menyusup untuk membebaskan Jack, Grace, dan Norm dari penjara. Ia membawa kabur mereka ke pos terdepan Grace di hutan menggunakan pesawat. Tetapi saat pelarian tersebut, Kolonel Miles menembaki mereka dan mengenai Grace. Grace akhirnya dirawat dalam keadaan sekarat. Sesampainya di pos hutan, mereka memindahkan peralatan seperti avatar mereka untuk bersembunyi. Lalu, Jack pun akhirnya mengendalikan avatarnya lagi. Untuk mendapatkan kembali kepercayaan para Navy, Jack berusaha menemukan seekor naga pemangsa bernama Toruk untuk ia kendalikan. Jadi Toruk ini adalah seekor naga raksasa yang sangat ditakuti dan dihormati oleh penduduk Navy. Dan siapapun yang mampu mengendalikannya, maka ia akan dihormati. Jack akhirnya berhasil mengendalikan Toruk. Lalu, ia pun bergegas mengunjungi para pengungsi Navy. Hal ini sontak membuat para Navy kaget juga bersimpati terhadap Jack, karena ia mampu mengendalikan naga Toruk. Jack akhirnya mendapatkan hati para Navy. Lalu, Jack memohon kepada Moat untuk menyembuhkan Grace yang sedang sekarat. Akhirnya, para Navy mencoba menolong Grace dengan cara mentransfer jiwa Grace dari tubuh manusia ke avatarnya, agar menjadi Navy seutuhnya. Tetapi karena terlalu lemah, ia pun meninggal sebelum prosesnya selesai. Setelah kematian Grace, Jack yang didukung oleh ketua klan baru bernama Sutei, Jack berpidato untuk mempersatukan klan tersebut dan memberitahu mereka agar mengumpulkan semua klan untuk ikut berperang melawan RDA. Akhirnya, Jack berhasil menyatukan semua klan yang berjumlah 15 klan dari seluruh penjuru Pandora untuk ikut berperang melawan manusia. Pada malam sebelum pertempuran, Jack berdoa kepada Dewi Eywa di bawah pohon jiwa agar para Navy bisa menang melawan manusia. Keesokan harinya, terjadilah pertempuran yang melibatkan banyak pasukan RDA dan para Navy beserta hewan tunggangannya. Pertempuran terus terjadi hingga banyak menelan korban jiwa dari kedua kubu. Korban Navy pun terus bertambah, termasuk Sutei dan pilot Trudy. Saat para Navy mulai kewalahan melawan pasukan RDA, mereka dikagetkan dengan para hewan Pandora dari berbagai spesies ikut bergabung melawan manusia. Bantuan para hewan ini menurut Neytiri diartikan sebagai jawaban Dewi Eywa atas doa yang dipanjatkan oleh Jack pada malam sebelumnya. Akhirnya, para Navy bersemangat dan melanjutkan melawan para manusia. Jack juga menghancurkan pesawat yang ditunggangi oleh Kolonel Miles. Namun, akhirnya Kolonel Miles berhasil selamat dengan melompat dari pesawat menggunakan armor robot AMP. Saat turun ke tanah, Kolonel Miles berusaha membuka peti avatar di mana Jack sedang berbaring di sana mengendalikan avatarnya. Tiba-tiba, Neytiri datang dengan menunggangi singa Pandoranya untuk melawan Kolonel Miles. Namun, akhirnya Neytiri terjepit oleh singa yang berhasil dikalahkan oleh Miles. Kemudian Jack juga datang untuk membantu. Di sini terjadilah pertarungan hidup mati di antara mereka. Jack akhirnya dijambak dan mau dibunuh. Tetapi
Akhirnya Neytiri yang berhasil melepaskan diri, berhasil memanah Kolonel Miles, dan berhasil membunuhnya. Hingga pada akhirnya, perang pun dimenangkan oleh penduduk Pandora. Semua manusia diusir dari Pandora, dan dikirim kembali ke bumi. Jack yang merasa senang tinggal di Pandora, ingin menjadi warga Pandora. Akhirnya, dilakukanlah sebuah upacara pemindahan tubuh Jack secara permanen ke avatarnya dengan bantuan pohon jiwa. Akhirnya, usaha mereka pun berhasil, yang artinya sekarang Jack menjadi penduduk Pandora seutuhnya, dan film pun selesai. Nah, itu dia ulasan alur cerita film Avatar. Saya sendiri puas banget nonton film ini, karena memang dari sinematografi, visual effect, action, dan alur ceritanya sungguh menarik. Selain itu, saya juga takjub dengan gambaran alam beserta isinya yang sangat memanjakan mata, dan film ini layak mendapatkan acungan jempol. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini yakni tentang bagaimana manusia rela merusak alam demi keuntungan mereka. Karena keganasannya pula, manusia tega merusak harmonisasi kehidupan makhluk di tata surya lain yang selama berabad-abad sudah hidup serasi dengan alam. Dan di bagian akhir ditunjukkan bagaimana alam juga bisa membalas atas kebrutalan mereka, yang akhirnya berbagai hewan pun berdatangan dan ikut serta dalam pertempuran itu. Dan disitulah terlihat bahwa peralatan canggih manusia ternyata tidak berarti apa-apa jika berhadapan langsung dengan kekuatan alam. Oke, jadi itu saja movie lovers. Dan supaya tidak ketinggalan alur cerita film lainnya, jangan lupa klik subscribe channel ini ya. Jika kalian ingin request film ataupun ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Akhir kata, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam movie lovers.